Hai, aku Koridiana Hidayati Nugraha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang kolaborasi model pentahelix dalam mewujudkan Smart Village di Pondok Ranji. Pemerintah memerlukan kolaborasi untuk mengimplementasikan program penyelenggaraan pembangunan, terutama dalam konteks pengembangan konsensus, perspektif bersama, dan komitmen berkelanjutan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut untuk memecahkan persoalan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kolaborasi dan kerjasama antar aktor dalam pembangunan multisektor penting dilakukan karena proses, tujuan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Salah satunya dalam upaya mewujudkan Smart Village yang merupakan adopsi dari konsep Smart City, yaitu pengelolaan kota yang baik pada banyak aspek seperti pemerintahan, perekonomian, mobilitas, sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, lingkungan, dan kehidupan yang dibangun secara cerdas dan mandiri dengan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Serupa dengan pemahaman Smart City, Smart Village ini memiliki 6 dimensi yaitu Smart People, Smart Environment, Smart Economy, Smart Government, Smart Mobility, dan Smart Living. Negara-negara di dunia telah mengadopsi konsep Smart Village ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Di Eropa, Smart Village menjadi fokus pembangunan kawasan melalui proyek Toward a Smart Rural Europe atau TACE, melakukan pengkajian kebijakan untuk membangun perdesaan di tingkat lokal, regional, nasional, hingga Eropa. Selain itu, Komisi Eropa Network for Rural Development mengembangkan desa cerdas dan kompetitif seperti di Denmark berfokus pada pengembangan lingkungan pedesaan. Skotlandia berfokus pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Dan di Italia terdapat proyek Smart Village Smart Basil Kata sebagai inovasi peningkatan partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi. Di wilayah Asia, India yang menjadi salah satu negara pelopor Smart Village dikembangkan untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan dan kondisi keterbelakangan, untuk peningkatan teknologi pertanian di desa, dan untuk mengendalikan angka urbanisasi. Selain India, Korea Selatan berfokus pada inovasi pelayanan publik bidang teknologi informasi, dan Malaysia mengembangkan teknologi bagi pedesaan untuk pendorong ekonomi dan pendidikan. Kemudian, lebih lanjut telah dilaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kepala daerah pada tahun 2017 tentang pelaksanaan program menuju 100 Smart City di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong perubahan sosial dan politik di wilayah pedesaan, dan desa diharapkan terlibat aktif dalam pelayanan mendasar, pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang inovasi daerah yang mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi pembangunan pendesaan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kemenkominfo bersama 100 pemerintah daerah akan memfasilitasi program Smart City dengan perencanaannya berdasar karakteristik daerah masing-masing. Dalam hal ini, tentu pengembangan konsep Smart Village atau desa cerdas berkaitan dengan dalam kebijakan-kebijakan inovasi yang dimaksud di atas. Perkembangan Smart Village. Beberapa daerah sudah mengembangkan Smart Village dalam pembangunan daerahnya masing-masing, seperti di Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, mempunyai program Smart Kampung dengan pendelegasian, pelayanan dasar atau pendidikan dan kesehatan ke tingkat desa dan pengembangan potensi desa berbasis IT, dan di Kabupaten Malang berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis Smart Village.
Smart Village atau desa cerdas. Dengan seiring konsep Smart City bagi wilayah kota, konsep tersebut mulai diaplikasikan pada tipe wilayah berbeda, dan pemahaman dimensi Smart Village serupa dengan pemahaman Smart City. Smart Village mempunyai 6 dimensi, yaitu Smart People, Smart Environment, Smart Economy, Smart Government, Smart Mobility, dan Smart Living, dan dapat disimak pada gambar di samping. Terlebih apabila pengaplikasian dilakukan dengan optimalisasi TIK, akan lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan juga budaya. Selanjutnya ada collaborative governance, di mana ada kerjasama, tata kelola, dan juga proses. Perspektif administrasi publik menggambarkan collaborative governance sebagai pola bentuk bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kebijakan atau kegiatan dan mencapai tujuan. Bentuk tata kelola pemerintahan dengan instansi publik secara langsung berhubungan bersama stakeholder non-negara dan berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan implementasi kebijakan publik. Lebih luas lagi, collaborative governance dilihat sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan, juga tata kelola yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan, private, dan sipil untuk mencapai tujuan bersama. Dari penjabaran tersebut, pada intinya kolaborasi dapat diaplikasikan pada sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan dan kekurangan pemerintah sebagai memberi layanan publik perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, model pentahelix. Latar belakang lahirnya konsep pentahelix dibangun dan pengembangan dari dua model sebelumnya, yaitu teori triple helix, kemudian teori quadrahelix dengan 4 faktor, yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat madani, dan kemudian pemangku kepentingan. Konsep pentahelix disempurnakan menjadi 5, yakni media massa, dan seiring berkembangan pembahasan, model pentahelix mulai dikenal dengan konsep ABCGM, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Berdasarkan tinjauan teoritis dari berbagai ahli tersebut, pada pembahasan penelitian dapat disimak pada gambar di samping ini. Kolaborasi dari 5 pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. Model pentahelix sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak di mana pemangku kepentingan mewakili berbagai pada satu lokasi.